Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Soal Investigator. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal mengenai grand size atau ukuran butiran. Nah, langsung saja ke soal pertama. Di soal pertama ini kita diberitahu suatu kerikil dengan D60,48 mm, D30,25 mm, dan D10,11 mm. Kita diminta untuk menghitung koefisien keseragaman dan juga koefisien gradasinya. Lalu kita juga diminta untuk menggolongkan apakah kerikil yang termasuk bergradasi baik atau bergradasi buruk. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Nah, pertama kita hitung dulu koefisien keseragamannya atau CU. CU koefisien keseragaman dengan rumus D60 per D10. Tinggal kita masukkan data di soal, maka dapatlah hasilnya 4,36 nih, 4,36. Lalu untuk koefisien gradasinya atau CC itu digunakan rumus D30 kuadrat per D60 dikali dengan D10. Ini kalinya berlebih. Tinggal kita inputkan saja nilainya, dapatkan nilai 1,18. Nah, tadi kita juga diminta untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan apakah kerikil ini termasuk gradasi baik atau gradasi buruk. Di sini saya sudah menyiapkan klasifikasinya. Ini gradasi baik atau gradasi buruk. Tadi kan di soal itu kerikil tuh, otomatis kerikilnya lebih banyak daripada pasir. Berarti antara yang ini atau yang ini. Lalu kita tengok nilai CUCC-nya. Di sini kita dapat CU-nya 4,36. Berarti kan besar dari 4 tuh, besar dari 4. Otomatis yang ini kan. Sedangkan yang ini tidak bisa karena di sini CU-nya kecil dari 4. Nah, lalu kita tengok juga CC-nya 1,18, otomatis besar dari 1 dan kecil dari 3. Ini cocok nih. Berarti kerikil ini termasuk atau tergolong bergradasi baik atau well graded. Nah, ini well graded, gradasi baik. Selesai itu untuk soal nomor 1. Cukup simpel, sangat sederhana ya. Lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita diberikan data soal itu kurva atau grafik distribusi ukuran butiran pada 3 jenis pasir berbeda, yaitu pasir A, B, dan C. Kita mendapatkan data D60-nya, D30, dan juga D10. Kita diminta untuk menghitung koefisien gradasi dan juga koefisien keseragaman masing-masing tanah dan diindikasikan apakah termasuk bergradasi baik atau gradasi buruk. Oke, ini sama persis ya caranya seperti soal yang pertama, cuman hanya sedikit banyak, lebih banyak saja. Caranya sama persis. Nih untuk solusinya. Soil A atau pasir A menggunakan rumus CUCC, CU-nya dapat 11,5, CC-nya 4,72, maka dapatkanlah klasifikasinya itu poorly graded atau bergradasi buruk. Soil B-nya sama memakai rumus CUCC, tinggal masukkan nilai dari soal, dapatkan nilai CU-nya 8,89, CC-nya 2,5, tergolong well graded, bergradasi baik. Lalu untuk soil C atau pasir C-nya, CUCC-nya didapatkan 17,35 dan 2,19, tergolong well graded. Nah, ini soal 1 sama 2 ini sangat sederhana ya, dan sama persis soalnya, caranya pun juga sama persis. Lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini sedikit berbeda karena di soal yang ketiga ini kita diberikan data shift number atau nomor saringan dan juga berat tertahan. Ini berat tertahan. Kita juga diberikan berat tertahan. Kita diminta untuk mencari 4 poin. Yang pertama poin A, disuruh menghitung persen lolos, lalu buatkan grafik distribusi butirannya. Lalu untuk poin B kita diminta menghitung D60, 30, dan D10-nya masing-masing tanah. Yang ketiga kita diminta menghitung koefisien keseragaman atau CU. Yang keempat menghitung koefisien gradasinya atau CC. Oke. Bagaimana caranya? Jadi solusinya itu adalah seperti ini. Tadi di soal kita sudah mendapatkan data shift number dan juga berat tertahan atau retainednya, mass of retainednya. Nah, langkah pertama kita cari dulu shift opening atau diameter lubang saringannya, di mana shift opening ini sebenarnya sudah ada ketentuannya ya, jadi kita tinggal berpatok pada buku atau referensi yang kita gunakan,
di ketentuannya itu untuk saring nomor 4 ini nih, shift openingnya atau diameter lubang saringnya itu 4,75 mm. Untuk saring nomor 6 itu shift openingnya 3,35, nomor 10 2 mm sampai 200. Saring nomor 200 itu shift openingnya 0,075. Sedangkan pen ini 0 karena kan pen ini kan berfungsi sebagai wadah ya, jadi tidak ada diameter saringannya atau diameter lubang saringannya. Nah, sudah selesai tahap pertama, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita cari kumulatif berat tertahannya. Langkah kedua kita cari kumulatif berat tertahannya, di mana kalau kumulatif ini kan simpelnya itu kan penjumlahan atau total lah sigma. Jadi kita kumulatifkan nih semuanya. Dari 0 berarti kumulatifnya tetap 0. Kita jumlahkan dengan yang bawahnya atau kita kumulatifkan 30, jumlahkan zigzag terus sampai dengan hasil di bawahnya. Nah, ini 30 tambah 48,7 kan 78,7, 78,7 tambah 127,3, 206 sampai seterusnya. Sampai nanti dapatkan ini sigmanya atau kumulatif akhirnya itu adalah 500 gram. Karena ini dalam gram ya, dalam gram. Setelah kita dapatkan kumulatifnya ini nih, barulah kita bisa menghitung persen lolosnya atau persen findernya. Berarti ini tahap ketiga atau langkah ketiga kita. Langkah ketiga kita menghitung persen finer atau persen lolosnya dengan rumus nih, ini rumusnya. Ini rumusnya. Sigma M ini, sigma M tadi kan dari hasil total kumulatif tadi dikurang kolom 3. Kolom 3 ini yang ini kolom 3. Yang berat tertahan. Nah, ini kolom 3 nih. Kolom 3. Lalu per sigma M yang 500 tadi atau kumulatif tadi kali dengan 100. Kenapa dikali 100? Karena kan ini kan persen lolos, otomatis satuannya itu dalam persentase, sehingga 100 ini untuk menjadikan berat tadi itu dalam menjadi persen gitu. Nah, sebagai contoh kita ambil misalkan untuk saringan nomor 4. Sigma M-nya berapa? Kan tadi 500 tuh, 500 gram. Dibuat 500 dikurang dengan kolom 3. Kolom 3-nya kan di sini kan 0 nih. Kolom 3 yang nomor 4 0 per sigma M 500 dikali dengan 100. Maka dapatnya hasilnya adalah 100%. Karena ini kan habis nih, ini kan habis kurang 0 kan 500. Ini kan jadinya 1 kali dengan 100. Sehingga hasilnya ada 100%. Nah, ini 100%. Oke. Sampai seterusnya, sampai ke bawah. Kita cari sampai saringan nomor 200. Misalkan contoh satu lagi nih, yang kita ambil yang saring nomor 6. Sigma N-nya kan 500 tetap ya, 500 dikurang dengan kolom 3 yang saring nomor 6, 30. Ini 30 per 500 juga dikali dengan 100. Hasilnya 94%. Oke. Jadi cukup paham ya, cukup sederhana untuk mencari persen lolos ini. Nah, setelah kita mendapatkan persen lolos ini, barulah kita bisa membuatkan grafiknya. Nih, grafiknya seperti ini. Ini namanya grafik semi logaritma, di mana ada dua subjek, itu diameter yang pertama, yang kedua itu persen passing atau persen lolosnya. Kita tinggal berpatok ke tabel sudah kita cari sebelumnya ya. Dia ada diameter dan juga persen passing. Kita tengok, misalkan sebagai contoh kita ambil titik saringan nomor 4, titik pertama nih, nomor 1, 2 sampai seterusnya. Yang ini diameternya 4,75 di diameter. Lalu persen finernya atau persen lolosnya 100%. Tinggal kita inputkan saja ke grafik tadi. Ini 1, berarti sini 2, 3, 4. 4,75 itu kurang lebih kan di sini nih, 4,75. 100%. 100% kan di sini. Oke. Tinggal kita titikkan saja. Lalu tengok lagi yang lainnya. Diameter 3,35, persennya 94%. Kita balik ya, kembali aja ke grafiknya. 1, 2, 3. 3,25 kan kita di sini kalau lebih nih 54% di sini, sampai seterusnya kita inputkan dulu nilai-nilai tadi diameter dengan persen lolosnya. Setelah itu ya, tinggal kita hubungkan di titik ini, tinggal kita hubungkan. Oke, selesai untuk soal yang A atau pertanyaan yang A. Oke, yang A sudah selesai itu. Lanjut ke yang B. Yang B kita diminta untuk menghitung nilai di 10
nilai D10, D30, dan juga D60-nya, D60. Nah, ini caranya bagaimana? Sangat sederhana, kita cuma tinggal melihat nih di 10%, 50%, 30%, dan juga 60%. Nah, jadi maksud dari D10, D30, dan D60 ini kan adalah butiran yang selaras dengan lolos 10%, 30%, dan juga 60%. Ini caranya tinggal kita tarik aja. Nih, dari 10% ini tarik garisnya. Tarik, menyentuh grafik warna hijau. Lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu tarik ke bawah. Ini nilai D10. D30 juga sama. Tarik aja sampai menyentuh grafik warna hijau. Tarik ke bawah. Ini yang nilai D30. Yang 60 juga sama nih. Tarik. Lalu tarik ke bawah. Ini D60-nya. Nah, lalu ya berarti di D10-nya berapa nih? Tengok diameternya ini 0,1. Kurang lebih kan di sini kan 0,13 nih. Kan ini 0,2, berarti ini 0,13 untuk D10-nya. D30-nya 1, 2, 3, berarti 0,3. Untuk D60-nya di sini berarti ini 1, berarti di sini 0,9. Selesai itu. Nah, nih. Dapatkan dari grafik tadi D60-nya 0,9, D30 0,3, dan D10-nya 0,13. Untuk C yang D-nya itu sama seperti soal sebelumnya, di soal 1 dan 2, kita menghitung COCC, tinggal masukkan rumus saja. Dapatkan CU-nya 6,92, C-nya 0,77. Udah, selesai itu, soal nomor 3. Sedikit lebih panjang ya. Namun ini sangat sederhana sebenarnya. Lanjut ke soal nomor 4 berarti. Soal nomor 4 kita diberikan dua data pengujian ya. Ada pengujian safe analysis yang pertama, dan hidrometer analysis yang kedua. Nah, di sini juga ada shift number or grand size-nya. Lalu ada percent pioneer, lalu ada shift opening-nya. Kita diminta, yang pertama itu diminta membuatkan grafik distribusi butirannya. Yang kedua diminta menghitung persentase kerikil, pasir, lanau, dan lempung dengan sistem MIT. Yang C sama, menghitung persentase kerikil, pasir, lanau, dan lempung dengan sistem USDA. Yang D juga sama, tapi dengan sistem ASTO. Oke. Sebelum masuk ke jawabannya, pertama saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Di sini kan ada dua nih, ada safe dan juga ada hidrometer. Yang berarti di safe ini disajikannya itu adalah nomor saringannya. Ini nomor saringannya. Sama seperti soal nomor 3, nomor saringan. Makanya dari itu ada safe openingnya nih, ini safe openingnya. Ini tinggal kita tengok di buku referensi saja. Sedangkan untuk hidrometer itu, ini nih sudah dalam keadaan ukuran butirannya atau grand size-nya. Berarti ini sudah dalam milimeternya. Nah, nanti di grafik kan itu kan ada diameter dengan persen lolos ya. Nah, ini sudah kita jadikan sekaligus menjadi diameternya untuk hidrometernya. Makanya tidak ada dicari, tidak ada data shift openingnya karena ini sudah dalam keadaan grand size-nya atau ukuran butirannya seperti itu ya. Jadi nanti di grafik itu kita kan ada diameter dengan persen lolos. Di diameternya kita menggunakan data ini yang tinta merah, yang menjadi lingkaran warna merah ini. Sedangkan untuk persen lolosnya kita menggunakan yang ini persen pioneer sama, yang garis warna hijau. Nih, tinggal kita inputkan saja. Nah ini grafiknya. Sama seperti yang soal nomor 3, kita tinggal masukkan saja titik-titiknya. Udah berpatok ke yang tadi. Tadi kan diameternya tuh ada tuh diameter 0,425 1%. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,425 kurang lebih kan di sini nih. 100% paling atas. Titik kan. Sampai semua titik hingga titik paling kecil atau diameter paling kecil yaitu 0,0015 8%. Ini 0,01, 0,0015 kurang lebih di sini. 8% kan, 8% di sini, 8%. Oke. Ya, setelah itu tinggal kita hubungkan titik-titiknya. Ini tinggal kita hubungkan. Oke. Nah, selesai itu untuk soal yang A. Kan yang A kan kita cuma diminta untuk membuatkan grafiknya saja. Oke. Gampang lah ya. Lalu, oke.
Untuk soal B, C, dan D-nya kan tadi kan kita diminta tuh untuk menghitung persentase dari kerikil, pasir, lanau, dan juga lempung dengan sistem MIT, sistem USDA, dan juga sistem HASTO. Nah, jadi pada dasarnya ketiga sistem ini adalah sistem atau metode untuk mengklasifikasikan tanah tersebut ke dalam gravel, sand, silt, dan juga clay. Jadi untuk menghitung persentase dari gravelnya berapa, pasirnya berapa, siltnya berapa, dan juga clay-nya berapa. Nah, di sini kita mulai dengan sistem MIT. Kita hitung dulu yang clay-nya. Yang pertama, kita hitung clay-nya. Jika berpatok ke sistem MIT, mereka itu mematokkan nilai clay itu atau lempung gitu tuh adalah butiran tanah yang lolos saringan dengan diameter 0,002. Kita lihat di grafik tadi, grafik yang terbuat sebelumnya. Ini kan 0,001, berarti kan 0,002 kan di sini nih. Grafiknya di sini. Itu kan di bawah garis 10%, otomatis kurang lebih itu kan 9% kan. Otomatis butiran tanah yang lolos saringan dengan diameter 0,02-nya itu adalah 9%. Nah, maka otomatis nilai clay-nya itu adalah 9%. Lalu, yang kedua, kita tengok yang tanah siltnya atau lanau. MIT mematokkan bahwa kalau lanau itu tuh butiran atau persentase tanah yang lolos saringan dengan diameter 0,06. Kita tengok di grafik. Ini 0,01. 0,1, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, dan 0,06 di sini kan. Tarik garis ke atas, grafiknya di sini nih. Di sini kan tarik ke sini, kurang lebih itu 73% lah ya, kurang lebih. Ini tinggal kita tarik 3%. Oke. Ini, otomatis kan persentase tanah yang lolos dengan saringan diameter 0,06-nya 73%. Lalu apakah nilai siltnya itu 73%? Itu belum ya teman-teman, karena tadi kan di dalam 73% ini termasuk 9% yang clay tadi. Otomatis kita harus mengurangkannya terlebih dahulu untuk mengetahui nilai siltnya saja atau nilai lanaunya saja. Otomatis nilai akhirnya itu adalah 64%. Yang berarti nilai persentase lanaunya saja itu adalah 64% gitu loh. Yang 73 ini kan bercampur dengan clay gitu. Nah, yang ketiga, kita tengok yang sand. Yang sand MIT itu mematokannya dari butiran tanah yang lolos saringan dengan diameter 2 mm. Tinggal kita tengok di grafiknya. Ini satu, kan dua di sini nih. Di sini. Nah, sedang di dua kan ini. Grafiknya sedangkan di sini. Otomatis kan 100% yang lolos. Dia kan yang lolos kan. Jadi kita melihat yang lolos saja ya. Berarti kan yang lolos itu kan ada 100% tuh. Nah, 100%. 100%. Yang lolos 100%. Apakah ini sandnya berarti 100%? Tentunya tidak, karena sama seperti yang silt tadi, di 100% ini nih, itu kan tercampur dengan silt dan clay. Jadi, kita kurangkan dengan 73%, sehingga pasirnya itu ada 27%. Kenapa kita kurangkan dengan 73%? Karena kan di 73 ini, kan itu kan sudah ada campuran silt dengan clay gitu loh. Jadi kalau dijabarkan ini kan jadinya 100 kurang siltnya itu 64 dikurang clay-nya 9 gitu. Maka dapat 27% gitu. Untuk yang sandnya saja. Yang keempat, kita tengok kerikilnya atau gravelnya. MIT mematokkan gravel itu tuh dari butiran tanah yang lolos saringan besar dari 2 mm. Balik ke grafik. Besar dari 2, berarti kan 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya kan. Juga 100%. 100%. Nah, di sini gravelnya 100% nih. Yang lolos besar dari 2 kan 100% tuh. Oke. Dikurangi dengan 100 yang di sand, karena sama seperti yang konsep yang sebelumnya ada sand, silt, clay tadi dikurangi, karena di 100% ini kan itu mencakup sand, silt, dan clay gitu loh. Jadi untuk gravelnya itu 0%. Jadi tidak ada persentase untuk gravelnya gitu. Oke, lanjut ke sistem yang kedua. Kalau masih kurang paham, mungkin sistem kedua ini akan lebih paham gitu ya. Nah, di sistem yang kedua ini USDA. Sama, kita tengok dari yang clay dulu, yang clay. Yang clay, USDA
mematokkan clay itu tuh persen passing yang lolos saringan dengan diameter 0,002, sama seperti MIT tadi. Balik ke grafiknya, nih 0,2 sama nih 0,02 di sini 9% kan, otomatis USDA itu juga 9% tuh yang clay-nya, yang clay juga 9%. Lalu yang shieldnya, yang kedua yang shield, USDA mematokannya itu persentase butiran tanah yang lolos saringan dengan diameter 0,05. Balik ke grafik tadi, 0,05, ini 0,05 kan di sini nih, tarik ke grafiknya warna hijau, berapa persen tuh? Kurang lebih 67-an lah ya. Oke, 68. Ini 68%. Nah, di 68% ini kan itu kan tercampur dengan clay yang 9% tadi. Otomatis kita kurangi itu 9% untuk mengetahui nilai dari shieldnya saja atau lanaunya saja 59%. Lalu yang ketiga, yang sand. Yang sand USDA juga sama kayak MIT. Mereka mematokannya persentase tanah yang lolos saringan dengan diameter 2 mm. 2 mm nih. Nah, 2 mm. Yang lolos kan 100% tuh. Otomatis yang lolosnya USDA juga 100%. 100%. Nah, di 100 ini kan juga tercampur tuh dengan 59% dari shield dan juga 9% dari clay gitu. Makanya kita kurangi 68%, maka untuk fan-nya saja itu 32% gitu loh. Yang keempat, dari gravel. Gravelnya di sini USDA juga mematokkan dari saringan persentase butiran yang lolos saringan dengan diameter 2 mm, lebih besar dari 2 mm. Sama seperti sebelumnya. Lebih besar dari 2 mm kan 3, 4 sampai seterusnya kan. Berarti kan lolos semua tuh berarti. Jadi 100% kan, 100% nih, 100%. Nah, 100% ini kan ada campuran sand, silt, dan clay-nya. Sedangkan tadi di sand-nya itu 100%, jadi kita kurangin aja. Maka gravelnya 0%. Udah selesai. Nah, yang Asto juga seperti itu. Bedanya, di sini Asto itu mematokannya beda ya. Kalau gravel dia mematokannya itu di diameter 76,2, berarti persentase butiran yang lolos saringan 76,2 mm. Kalau sand mereka mematokannya sama 2 mm, persentase butiran tanah yang lolos saringan 2 mm, 2 dengan diameter 2 mm. Kalau silt atau lanaunya mereka mematokkan di persentase butiran tanah yang lolos saringan dengan diameter 0,075. Kalau clay, mereka mematokkan pada butiran tanah yang lolos saringan dengan diameter 0,002. Sama saja caranya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini dari pemilihan hidrometer dengan GS 10,65, temperatur air 26 derajat Celcius, L 10,4 cm, kita diminta untuk menghitung diameter D dari partikel paling kecil dengan waktu 45 menit. Oke, caranya kita bisa menggunakan rumus ini. D sama dengan K. K ini koefisien nih, akar L per T. T ini waktunya waktu ya, time. Jadi yang 45 menit tadi. Ini data-data soalnya ya. Koefisien ini, yang nilai K ini, yang 0,1272 ini, itu tuh kita dapat dari tabel ini. Tabelnya. Ini sumbernya itu dari buku Principle of Geotechnical Engineering and Edition yang 3 JMDAS. Itu di sini ada tabelnya berdasarkan nilai GS dan juga nilai temperatur airnya. Kita lihat. Biasanya berapa? 2,65. Temperaturnya 26 derajat Celcius. GS 0265 yang ini berarti yang ini temperatur 26. Berarti tinggal kita lihat nilainya di sini. Inilah nilai dari kata di koefisien tadi 0,01272. Nih, value of K from equation 2.7. Oke, kembali ke rumusan tadi. Tinggal kita masukkan saja nilainya, maka dapatlah hasil seperti ini. K 0,01272 dikali akar L-nya itu 10,4, ini 10,4 cm. T time-nya 45 menit, 45 menit time-nya. Oke. Maka dapat hasilnya itu untuk D-nya itu atau ukuran partikelnya itu adalah 0,006 mm. Sekian dulu pembahasan soal
mengenai ukuran butiran pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ada yang masih ragu atau yang kurang paham, silakan hubungi kami, yaitu di Instagram itu bisa melewati DM ya, di Soil Investigator, Soil_Investigator, atau melewati komen YouTube juga bisa, yaitu @soil_investigator. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.